Adik-adik dan kakak-kakak layan yang bertugas di pagi hari ini, karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 8 lebih 10 menit, kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Sebelumnya kakak ingin berterima kasih kepada adik-adik yang boleh bergabung di ibadah online IHMPT by Zoom di tanggal 11 Juli 2021 di pagi hari ini. Kita juga masih menunggu teman-teman yang lain yang mungkin juga masih berusaha untuk join. Semoga internet kita semua di rumah masing-masing hari ini boleh berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus boleh lancarkan ibadah di pagi hari ini. Adik-adik, untuk itu sebelum kita mulai ibadah kita di pagi hari ini, mari kita menyanyikan dan mengangkat satu lagu dari Mars PT secara bersama-sama di rumah kita masing-masing. Baik adik-adik teruna dan kakak-kakak layan, mari kita bersaat teduh sejenak untuk menyiapkan hati kita, dan mari kita undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah pribadi kita, lepas pribadi di pagi hari ini, agar setiap ibadah yang kita lakukan semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, kakak akan membacakan tata tertib untuk ibadah kita di pagi hari ini. Yang pertama, adik-adik, untuk format nama, kakak minta tolong pada adik-adik dan kakak lain untuk bisa format nama dirubah menjadi PT_nama. Contohnya PT Dian atau PT_Michael. Seperti itu ya adik-adik. Lalu yang kedua, adik-adik wajib untuk membuka kamera atau open kamera, dan juga wajib sound-nya atau suaranya di-mute ya adik-adik selama ibadah kita berlangsung. Lalu yang ketiga, nanti kakak-kakak akan memberikan link untuk daftar hadir. Adik-adik mohon isi daftar hadirnya bagi adik-adik yang akun Zoom-nya satu untuk join berdua atau bertiga, lebih dari satu orang, masing-masing wajib mengisi link absensi tersebut ya adik-adik. Lalu yang keempat, selama ibadah ini berlangsung, adik-adik wajib menggunakan baju rapi, minimal berkerah, dan juga tidak menggunakan celana pendek. Lalu untuk selanjutnya, kita siapkan juga Alkitab dan juga alat tulis. Jadi sebisa mungkin adik-adik tidak menggunakan Alkitab online ya adik-adik dari handphone, tapi adik-adik wajib menyiapkan Alkitabnya masing-masing di rumah. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu tidak beribadah sambil makan dan juga minum.
Demikian adik-adik tata tertib ibadah di pagi hari ini yang kita semua wajib laksanakan agar ibadah ini boleh hikmat dan boleh turut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu adik-adik, mari kita menyanyikan dan mengangkat satu lagu sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita menyanyikan lagu dari PKJ nomor 55 yaitu Hai Puji Namanya. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbit. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbit. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbit. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbit. Baik adik-adik, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita akan berdoa sebelum ibadah kita dimulai. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan sampai dengan di hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami pagi-pagi hari ini Tuhan boleh berkumpul bersama secara online Tuhan, bersama adik-adik taruna kami dan juga kakak-kakak taruna Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami yang akan kami lakukan menggunakan Zoom ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Biarlah Tuhan apa yang kami akan lakukan Tuhan pada ibadah ini Tuhan boleh untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Siapkanlah hati Bapa, hati kami Tuhan agar apa yang kami lakukan hanya boleh tertuju kepadamu. Tuhan kami juga ingin berdoa bagi teman-teman kami Tuhan, rekan-rekan kami yang mungkin belum bisa bergabung Tuhan pada ibadah di pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau boleh ketuk pintu hatinya Bapa, biarlah Tuhan mereka boleh beribadah, bergabung bersama kami Tuhan di ibadah-ibadah selanjutnya, ataupun Tuhan ketika mereka berhalangan hadir untuk ibadah di pagi hari ini, mereka tetap boleh beribadah dengan menggunakan jenis media ibadah yang lain Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, berkatilah Tuhan setiap peralatan yang akan kami gunakan, baik handphone ataupun laptop kami Bapa, dan juga Kau boleh berkati jaringan internet kami Bapa, agar ibadah ini boleh lancar, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga kakak-kakak pelayan yang akan bertugas di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 1, ayat 1 sampai dengan 6. Kita siapkan Alkitab kita dari Mazmur 1, ayat 1 sampai dengan 6. Kakak ingin minta tolong untuk kesediaannya dari Emmanuel, boleh di open kamera, di open suaranya. Ya Kak. Kita akan membaca Mazmur seperti pada umumnya pembaca Mazmur, kakak akan membaca ayat yang menjorok keluar. Nanti adik Emmanuel, kakak minta tolong untuk membaca ayat yang menjorok ke dalam ya. Kita akan saut-sautan membacanya.
Mazmur 1, pasal 1, ayat 1 sampai dengan 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Terima kasih Adik Emmanuel untuk pembacaan Mazmur kita di pagi hari ini. Adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan sebentar lagi yang akan dibawakan oleh Kak Yulia. Sebelum itu adik-adik, mari kita sambut firman Tuhan dengan satu lagu dari Gita Bakti nomor 61, yaitu Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu, usahakan hidupku dalam bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal kuasa-Mu, dalam derita pun ku pandangkan, hingga di dalam-Mu ku bersejahtera, dan kebimbanganku hilang segera. Untuk Kak Yulia, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di surga Maha baik, kami bersyukur pagi ini Tuhan sudah menyediakan segala sarana yang bisa kami manfaatkan untuk beribadah. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua sehingga kita semua mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman yang akan kami renungkan dan kami baca bersama-sama. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu juga mencerahkan hati pikiran kami dan menjauhkan dari segala godaan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Silahkan dibuka ya adik-adik. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Sudah siap? Mari kakak bacakan ya. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan.
adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tema kita pagi ini adalah akrab dengan Tuhan, akrab dengan Allah. Adik-adik paham ya artinya akrab? Akrab itu dekat sekali, kita selalu berkomunikasi dengan dia setiap saat. Misalnya kalau adik-adik punya teman akrab gitu kan biasanya seperti apa ya? Seperti itu ya, dekat. Kalau ada sesuatu mau kasih, kita punya apapun, kita mau ada masalah kita cerita, dan banyak hal yang kita lakukan bersama-sama dengan teman dekat kita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kalau kita akrab juga dengan Allah Bapa kita. Nah, untuk itu kita akan mulai dengan komunikasi. Adik-adik, kalau manusia itu berkomunikasi dua arah, seperti yang kita sering dengar ya, komunikasi yang searah atau horizontal, kalau komunikasi yang ke atas itu vertikal. Yang kita fokuskan saat ini adalah komunikasi secara vertikal, hubungan kita dengan Allah. Nah, adik-adik, hubungan kita dengan Allah itu, Allah bicara dengan kita dengan cara firman. Kita harus baca Alkitab adik-adik supaya kita tahu apa sih yang Tuhan sampaikan hari ini. Nah, kemudian hubungan kita kepada Tuhan melalui doa. Nah, seringkali yang terjadi adik-adik, orang itu pahamnya kalau berdoa itu misalnya hanya dipakai seperti mantra. Kita berdoa, Tuhan tolong saya begini-begini. Setelah itu dia tunggu jawaban dari Tuhan, biar Tuhan yang selesaikan. Dia nggak ngapa-ngapain, pokoknya Tuhan aja yang selesaikan, kita tunggu aja jawaban Tuhan. Itu yang ekstrim yang pertama. Ada juga yang ekstrim yang kedua, yaitu dia berdoa kalau sudah buntu, sudah berusaha cari solusi ke sana ke sini, nggak dapat juga, akhirnya dia baru berdoa. Ya udah, kita berdoa aja yuk, siapa tahu Tuhan kasih jalan keluar. Doa bukan seperti itu ya adik-adik. Doa itu bukan seperti mantra, doa itu juga bukan langkah terakhir yang harus kita ambil. Tapi adik-adik ingat, doa kita berdoa itu, doa orang Kristen itu sama dengan nafas. Nah, kalau adik-adik bernafas, apakah ada jedanya? Nggak ada, bukan? Kita terus menerus dari pagi sampai malam, sampai tidur, bangun lagi, terus kita bernafas. Nah, seperti itulah yang diajarkan pada kita untuk kita berdoa, berhubungan dengan Tuhan tuh yang seperti itu. Jadi terus menerus tanpa henti. Jadi adik-adik, nafas hidup yang dimaksud itu seperti itu ya. Jadi kita nggak ada berhentinya. Dan kita berdoa luar biasa ya adik-adik. Bisa kita lakukan tidak memandang tempat. Kita bisa berdoa di mana saja. Kita juga bisa berdoa dalam kondisi apapun itu. Dan tidak terikat dengan waktu. Apakah siang, apakah malam, atau apa saja. Tuhan bisa dihubungi setiap saat. Nah, itu yang luar biasa. Nah, sebetulnya hubungan kita tuh ya seperti itu. Kalau kita sedang sedih, ya berdoalah. Kalau kita sedang marah, sadar, Tuhan mohon ampun, saya sudah marah-marah. Ya, segera kita berdoa minta ampun. Misalnya kita melakukan hal yang
apa ya, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, cepat-cepat berdoa. Tuhan ampun. Jangan lupa ya, Tuhan itu maha tahu. Jadi dari dalam hati adik-adik itu, Tuhan sudah tahu. Kita belum melakukan apa-apa, Tuhan sudah tahu. Jadi kalau ada pikiran yang jelek atau apapun yang jelek, segeralah minta ampun pada Tuhan. Karena nggak ada gunanya kita diem aja. Tuhan tahu kok apa yang kita perbuat. Nah, adik-adik, itu dari kita berdoa setiap saat. Lalu bagaimana caranya ya supaya saya tahu apa sih yang Tuhan mau? Apa sih kita nanti seperti apa ya kalau kita sudah mati? Atau gimana ya supaya saya selamat? Itu semua ada di Alkitab, adik-adik. Kalau adik-adik mau membacanya itu hal yang menarik sekali. Luar biasa, Dek. Kita tahu bagaimana kalau kita sudah mati nanti akan begini-begini. Itu sebabnya orang Kristen walaupun ditinggal meninggal, kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap bernyanyi. Karena kita tahu persis tempatnya kita yang meninggal itu nanti di mana. Nah, adik-adik juga perlu baca firman Tuhan seperti itu, supaya kalian juga nanti jadi tahu. Dan itu juga membuat kita menjadi berani untuk menyampaikan segala sesuatu yang ada di dalam hati kita dalam doa. Karena kalian tahu yang Tuhan mau itu kalau saya berdoa harus bagaimana ya. Nah, kaitan dengan ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita seperti yang kita baca tadi. Komunikasi dengan Tuhan itu, misalnya tadi seperti yang tadi dibaca, ingat, mintalah, ya. Terus, apalagi carilah, apalagi ketoklah. Itu komunikasi yang harusnya kita bangun yang terus-menerus seperti itu. Jadi artinya tidak ada batas waktu, kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Yang seperti itulah yang dinyatakan komunikasi yang baik dan yang benar kepada Allah. Jangan ikuti cara manusia. Yang kita ikuti adalah cara Tuhan. Biar Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Pikiran kita, hati kita, terus jiwa kita harus selalu terkait atau terhubung dengan Tuhan. Ya, jadi kalian jangan pikir kalau berdoa itu hanya kalau malam, hanya berdoa kalau kita mau makan, atau kita mau tidur, bangun tidur. Bukan seperti itu. Tapi setiap saat kalian sedang berpikir sesuatu, doakan. Dan banyak hal yang bisa kita doakan. Seperti Tuhan Yesus ajarkan kan, kita berdoa, kita juga harus minta ampun. Karena apa, adik-adik? Kalau kita tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni. Jadi kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan kalau kita dijahatin orang, jangan kalian pikir kita mau balas, nggak usah. Pembalasan itu Tuhan yang punya hak. Ya. Jadi adik-adik, kalau hubungan kita sering baca firman Tuhan, kita makin tahu sebetulnya maunya Tuhan itu seperti apa. Lalu kita bangun komunikasi dengan Tuhan. Misalnya kita mau minta, jangan hanya minta doang ya. Mau minta, terus kita juga misalnya mencari sesuatu, mencari Tuhan khususnya. Bisa kita juga mengetuk hati Tuhan kalau kita ada kesalahan, kita mohon ampun. Ya adik-adik. Nah, dalam hal seperti itulah yang kita akan bangun. Jadi supaya tidak timpang, mari kita bangun dua komunikasi ini secara seimbang. Rajin-rajinlah baca firman Tuhan supaya kita mengerti apa sih yang Tuhan kehendaki, apa sih yang difirmankan. Tuhan Yesus sengaja datang ke dunia ini untuk mengajarkan kepada manusia supaya mereka mengerti bagaimana firman Tuhan, bagaimana kehendak Tuhan, sehingga manusia itu bisa mengerti, manusia itu tahu, dan manusia itu bisa memahami
apa sebenarnya yang Tuhan Allah kehendaki dalam hidup kita. Nah, setelah kita makin dekat dengan Tuhan, tentu saja kita makin rajin berdoa juga ya adik-adik, dalam segala keadaan dan kondisi. Dan tidak ada waktu berhentinya kita berdoa pada Tuhan. Di atas motor pun bisa, tapi ya doanya nggak harus yang nyapu rancang, bahasa Jawanya, bahasa Indonesia lipat tangan ya. Nah, tapi kita bisa berdoa dalam hati Tuhan. Misalnya kita mau terjadi sesuatu, saya pernah naik motor, saya merasa mau masuk got, saya teriak, Tuhan tolong saya. Itu boleh adik-adik. Jadi berdoa itu tidak harus yang seperti sikap berdoa gitu, enggak ya. Misalnya kita merasa ada sesuatu yang mengkhawatirkan, berdoalah. Karena itu, kenapa dikatakan bahwa doa itu harus dilakukan tiap saat? Karena ya Tuhan itu ada setiap saat, dimanapun kita berada, kondisi apapun yang kita sedang rasakan saat itu. Nah, dengan demikian adik-adik, secara lama-lama ya, adik-adik itu akan dekat dengan Tuhan. Segala hal kalian bisa sampaikan kepada Tuhan. Tidak ada waktu henti-hentinya. Sehingga hal yang demikianlah seperti dengan teman akrab ya, kalian bisa curhat sama sahabat karib. Kalian bisa juga misalnya mengetahui tentang teman-temanmu itu. Oh ternyata dia itu kesukaannya apa. Ternyata dia nggak suka ya kalau saya ngomongnya begini. Itu kita jadi paham. Kita tahu Tuhan tuh nggak suka kalau kita berbohong misalnya. Tuhan itu tidak suka kalau kita misalnya kan ada 10 firman Tuhan tuh ya, membunuh. Itu sangat-sangat ini ya, artinya ya oke, tapi itu termasuk di dalam 10 firman. Nah, supaya kita tahu, kita baca firman. Dan kita juga kalau ada kesulitan datang pada Tuhan. Sehingga terjalinlah hubungan yang akrab antara kita dengan Tuhan. Sehingga setiap saat kita selalu ingat Tuhan. Sehingga waktu kita menjalani kehidupan ini, kita akan mawas diri. Dalam arti misalnya kita mau melakukan sesuatu berpikir, ini kira-kira akan menyukakan hati Tuhan atau enggak ya? Ini kira-kira akan menyakiti, misalnya kalian berpikir tentang teman dekat, nyakitin dia enggak ya? Kita aja berpikir seperti itu ya. Demikian juga dengan Tuhan. Ayo, saya akan lakukan apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan kehendaki, dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu luar biasa kalau adik-adik bisa begitu ya. Nah, jadi dengan kesadaran kita seperti itu, hidup kita akan dipimpin Tuhan, sehingga kita akan berkata-kata yang baik, kita akan berpikir yang baik, dan tidak benci. Itu akan membuat kita apa adik-adik? Tawar hati. Jadi sebaiknya kalau ada orang jahat ya sudah, doakan saja, nanti biar Tuhan yang akan melakukan sesuatu pada mereka, itu bukan urusan kita. Yang penting kita dengan hati yang terbuka mau mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya, dan kita juga dengan sukacita selalu sampaikan segala permasalahan, segala sesuatu. Tapi ada satu hal adik-adik, kita bisa berdoa memang, tapi jangan memaksa. Emang kita siapa? Kita mau paksa Tuhan. Tuhan saya mau punya sepeda saat ini juga. Itu namanya maksa ya adik-adik. Bukan seperti itu. Jadi kita berdoa, kita mohon pada Tuhan. Dan jangan salah, Tuhan itu akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan waktunya kita tidak tahu. Karena Tuhan itu Maha tahu, Dia itu akan memberikan kadangkala lebih dari yang kita doakan. Ya, misalnya
Kita berdoa untuk sesuatu hal, Tuhan, saya ingin nilai saya baik. Ternyata Tuhan beri nilai kita luar biasa baik. Itu kan berarti lebih dari yang kita doakan. Dan itu bisa terjadi adik-adik. Tapi jangan salah, misalnya kita berdoa, Tuhan kok nggak jawab-jawab sih doa saya? Berarti itu belum waktunya. Karena waktu kita beda dengan waktu Tuhan. Ya, jangan paksakan harus sekarang. Jangan paksakan harus dapat. Kadang-kadang ada hal yang justru kalau kita dikasih itu membahayakan. Misalnya, ada yang maksain. Saya mau motor, Tuhan. Saya mau motor. Tapi ternyata kita nggak dikasih motor karena Tuhan tahu sifat kita, emosi kita belum bisa dewasa, belum bisa kendalikan. Sehingga kalau punya motor, itu akan membahayakan, bisa tabrakan, atau yang lain-lain. Nah, seperti itu ya adik-adik. Tuhan itu luar biasa. Dia maha tahu apa yang di hati kita, dia sudah tahu. Dan kalau kita sempat mau sembunyi di mana? Mau disembunyi dimanapun Tuhan tahu. Jadi sebaiknya kita terbuka dengan Tuhan. Kita jujur dengan Tuhan. Tuhan, saya tadi melakukan kesalahan. Saya sempat mukul teman saya. Akui saja. Gak diakui juga Tuhan melihat. Ya kan? Nah, jadi akan lebih enak rasanya kalau kita tuh terbuka dengan Tuhan. Tidak ada yang disembunyikan, segala sesuatunya berjalan, dan kita percaya serta yakin Tuhan Yesus bersama saya. Keyakinan seperti ini harus kita bangun adik-adik. Kadang-kadang kenapa adik-adik takut sama hantu, adik-adik perasa ada hal yang menghantui. Karena kalian sering lupa kalau Tuhan itu bersama saya. Ya, ingat Tuhan Yesus selalu bersama saya. Seperti janjinya ingat, aku menyertai kamu senantiasa. Jadi, gak usah takut. Marilah kita berjalan bersama Tuhan. Kita membangun hubungan baik dengan Tuhan. Kita terus-menerus komunikasi dengan Tuhan melalui doa. Dan juga kita mau dengar-dengaran melalui firman. Baik itu dari sekolah minggu, atau baca firman sendiri, ataupun dengar khotbah, atau apa saja. Yang penting firman Tuhan itu masuk dalam hati kita dan pikiran kita. Sehingga perjalanan hidup kita akan dituntun sama Tuhan menuju masa depan yang sejahtera buat kalian. Ingat ya adik-adik, kalau mau merencanakan misalnya untuk masa depan, saya mau sekolah kedokteran, jangan paksakan. Kalau ternyata adik-adik diarahkan ke tempat yang lain, tidak kedokteran, itu berarti kehendak Tuhan. Ya, karena kita sebagai manusia lemah ini tidak bisa memaksa Tuhan. Itu adalah 100% kedaulatan Tuhan. Ya adik-adik, kiranya firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati kalian semua. Tuhan memberkati. Amin. Sebelum saya ini kita akan respon satu lagu. Mampirlah dengar doaku.
Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kepada Kak Yuli untuk firman-Nya yang boleh disampaikan. Tuhan Yesus memberkati Kak Yuli beserta keluarga. Adik-adik, jadi bagaimana adik-adik? Apa pilihan kita selanjutnya? Apakah kita akan membangun hubungan baik dengan Allah dan menjadi akrab dengannya? Atau kita menjadi orang fasik yang menjauhi jalan kebenaran Tuhan? Mari adik-adik kita dekatkan diri kita lebih intim lagi bersama Tuhan mulai hari ini, esok, dan seterusnya. Adik-adik kita akan berdoa syafaat, doa syafaat akan dipimpin oleh Kak Yulia. Dipersilahkan Kak Yuli waktu dan tempat. Kak Neke boleh dibuka dulu, karena barangkali adik-adik ada yang sakit juga perlu didoakan, boleh usul gitu. Gimana adik-adik? Ada yang perlu didoakan? Di Bukit Sion ada satu adik kita Kesya yang terpapar COVID. Ada juga adik kita Christopher. Barangkali ada yang lain yang sakit saat ini? Mungkin adik-adik ada yang butuh didoakan dari sekolah, dari keluarga, mungkin ada yang ingin mendoakan teman. Boleh disampaikan adik-adik? Atau papa mamahnya yang sedang sakit, boleh disampaikan di doa syafaat di pagi hari ini, biar kita sama-sama doakan. Boleh langsung open mic aja. Kak. Iya, Joyce. Gilbert Lumban Batu juga terpapar COVID. Kalau nggak salah namanya siapa ya? Gilbert. Oh, Gilbert. Oh ya, oke. Terima kasih, Joyce. Iya, Kak. Adik-adik yang lain ada adik-adik? Dari sektor adik-adik mungkin yang adik-adik tahu yang perlu didoakan. Kita topang dengan doa. Atau ingin dikuatkan bagi adik-adik yang memiliki pergumulan di sekolah. Ada dari adik Kevin, Kak, untuk tahun ajaran baru. Oh, tahun ajaran baru. Oke. Iya. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akan memulai dengan berdoa. Ya, kita berdoa ya. Kembali kami datang kepadamu, Allah Bapa di surga yang mengasihi kami semua. Kami datang dengan ucapan syukur dan terima kasih atas pimpinan-Mu, sehingga kami boleh menyelesaikan sebagian dari urutan ibadah kami saat ini. Ya Tuhan, kami mau khusus saat ini berdoa kepadamu. Kami mensyukuri juga kami semua yang saat ini hadir. Tuhan lindungi dari sakit penyakit yang saat ini mewabah di sekitar kami. Ya Tuhan, kami mau percayakan hidup kami ini dalam tangan kasih-Mu. Jauhkan kami dari sakit penyakit yang saat ini ganas di kanan kiri kami. Dan secara khusus kami mau berdoa bagi Gilbert, Christopher, dan Keisha yang saat ini juga sedang sakit karena COVID-19. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menaungi mereka. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada mereka dan keluarga, sehingga mereka pun dikuatkan dan diberikan solusi terbaik. Akhirnya mereka boleh menjadi sehat kembali pada waktunya. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, kiranya Tuhan juga senantiasa menanamkan firman yang sudah disampaikan kepada adik-adik kami yang bisa hadir pada pagi hari ini. Kuatkanlah iman mereka ya Tuhan. Berilah mereka bisa bertumbuh terus-menerus, dan biarlah mereka juga berani berdoa setiap saat, tidak dibatasi waktu dan tempat. Kami percaya Tuhan mengasihi kami.
Kami ingin juga bisa mengasihi Tuhan sebagai respon. Untuk itu Tuhan, ajarlah kepada kami semua untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan melaksanakan perintah-perintah-Mu. Seperti Tuhan perintahkan supaya kami mau minta, kami mau mencari, dan juga mengetuk, agar kami lakukan itu terus-menerus ya Tuhan. Sehingga membuat hubungan kami dengan Allah semakin dekat dan intim. Tuhan Yesus, kami juga datang kepadamu. Kiranya Tuhan juga menolong khususnya PT dengan pengurus, pelayan, dan juga anak layan. Biarlah Tuhan juga akan mengeratkan hubungan kami satu dengan yang lain. Karena Tuhan juga perintahkan kami untuk saling mengasihi. Ajarlah kepada kami untuk terus kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mengasihi saudara-saudara kami yang saat ini masih terpapar COVID. Ada banyak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka yang masih sakit. Dan kami juga bersyukur pada mereka yang sudah sembuh. Karena pertolongan Tuhan tidak memandang siapapun. Kasih Tuhan itu luar biasa kepada kami semua. Untuk itu Tuhan, kami mohon kiranya yang masih sakit Tuhan juga kuatkan. Tuhan juga yang akan memberkati setiap obat-obatan yang mereka minum sehingga yang isoman bisa segera pulih. Dan ada juga saudara kami yang dirawat di rumah sakit. Ibu Maya Tuhan, kasihanilah dia sampai saat ini masih di ruang isolasi. Kiranya Tuhan menjamah, kiranya Tuhan yang terus memperhatikan segala kebutuhannya. Sehingga akhirnya dia pun boleh berkumpul bersama keluarga karena sudah sehat. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di dunia, khususnya yang ada di Indonesia. Saat ini hampir semua gereja ditutup Tuhan, karena kondisi yang tidak memungkinkan. Kiranya Tuhan menolong para jemaatnya. Jangan biarkan mereka terhilang Tuhan karena situasi ini. Jangan biarkan mereka putus asa dan merasa kehilangan Tuhan. Tapi biarlah mereka tetap tenang karena yakin Tuhan bersamanya. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan pemerintahan Indonesia, Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya yang harus bekerja keras. Tuhan beri mereka akal pikiran yang kuat, beri mereka kebijaksanaan, sehingga semuanya bisa diatasi dengan baik. Demikian juga sampai jajaran terbawah dengan adanya vaksin. Kiranya Tuhan juga menolong mereka yang melaksanakan vaksin ini, biar mereka juga bisa melaksanakan dan diberi kesehatan. Ya Tuhan, kami mohon ampun atas salah dan dosa kami. Kami percaya Tuhan akan mengampuni bila kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tolong kami semua Tuhan, supaya hidup kami berpadanan dengan Tuhan dan makin dekat kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau serahkan kelanjutan hidup kami. Terima kasih Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kami juga mau lanjutkan dengan doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di surga seperti di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan secukupnya pada hari ini. Kiranya kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti yang Tuhan ajarkan.
Kami percayakan hidup kami karena kasih Tuhan yang luar biasa besar. Oh Tuhan Yesus, kami mau percayakan kehidupan kami, karena hanya Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kekekalan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kak Yulia untuk doa syafaatnya. Adik-adik, kita akan memasuki persembahan adik-adik. Adik-adik, begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan pun begitu baik dengan cuma-cuma memberikan kita nafas kehidupan, memberikan kita pengampunan, memberikan kita keluarga, dan juga memberikan kita teman-teman di dalam kehidupan kita. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan, karena ada tertulis dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Adik-adik, untuk teknis pemberian persembahan di pagi hari ini, adik-adik silakan masukkan ke dalam amplop dan minta tolong adik-adik untuk amplop tersebut diberikan keterangan di bagian depan amplop, yaitu IHMPT tanggal 11 Juli 2021. Kakak ulangin ya adik-adik, untuk persembahan pada ibadah IHMPT di pagi hari ini, adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop. Nanti di bagian sisi depan, pada amplop tersebut, adik-adik berikan keterangan IHMPT tanggal 11 Juli 2021. Lalu setelah itu, amplop tersebut bisa adik-adik titipkan kepada orang tua di rumah untuk nantinya disampaikan kepada gereja. Adik-adik, mari kita iringi persembahan kita di pagi hari ini dengan menyanyikan lagu dari PKJ 265, Bukan Karena Upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Adik-adik, mari kita doakan persembahan kita yang akan kita berikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami sadar betul Tuhan atas setiap kehidupan kami Tuhan, hanya Tuhan yang mampu memberikannya. Terima kasih untuk nafas kehidupan Bapa dan kehidupan yang boleh kami jalani sampai dengan di pagi hari ini. Tuhan, untuk itu kami ingin bersyukur kepadamu, kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan kepadamu, walaupun kami tahu Bapa, persembahan yang kami berikan ini Tuhan tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan Tuhan. Namun Bapa, kiranya Kau boleh terima persembahan ini, biarlah Tuhan persembahan ini boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu Bapa. Lebih khusus Tuhan di gereja kami GPIB Pengharapan Cibinong.
Tuhan, kira Kau tuh boleh berkati juga Bapak adik-adik yang akan memberikan persembahan ini. Biarlah Tuhan adik-adik kami boleh memberikan persembahan ini dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan kiranya Tuhan, Kau boleh juga Tuhan berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya. Biarlah persembahan ini boleh digunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Terimalah Tuhan persembahan kami. Inilah Tuhan doa kami yang kurang dari sempurna. Sebelum itu kami mohon ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan sampai di penghujung ibadah kita di pagi hari ini. Namun adik-adik harus ingat bahwa ibadah sejati haruslah kita nyatakan dalam kehidupan kita dari hari ke hari, dari jam demi detik dan juga menit. Mari kita menyatakan firman Tuhan melalui perilaku hidup kita, sikap hidup kita, dan juga perkataan kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, kakak ingin undang adik-adik dan juga kakak Layan untuk kita bersama-sama boleh menyanyikan lagu dari NKB 200 di Jalan Hidup yang Lebar Sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkatmu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau kenal. Adik-adik kita akan menerima amanat pengutusan dan juga doa berkat yang akan disampaikan oleh Kak Yulia. Dipersilakan kepada Kak Yulia. Saya akan memulainya dengan doa karena ada yang terlewat. Allah Bapa di surga, kami mohon ampun karena ada doa yang disampaikan terlewat. Kiranya Tuhan menolong adik-adik semua yang saat ini memasuki tahun ajaran baru. Tuhan berkati mereka, supaya mereka bisa menyesuaikan diri di tempat yang baru. Kiranya Tuhan juga pimpin keluarganya bisa mencukupi segala kebutuhan untuk sekolah mereka. Tuhan, kami mau Tuhan juga mempersiapkan hati dan pikiran anak-anak kami supaya bisa mengikuti pelajaran yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kami mau berserah kepadamu ya Tuhan, biarlah tangan Tuhan sendiri yang menuntun mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita masuk pada berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
kasih. Amin. Ibadah selesai. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih Kak atas pelayanannya. Adik-adik. Kan Nike, kita boleh buka video dulu ya, foto bersama dulu ya. Boleh, Kak? Oh iya, iya, Ya. iya. Adik-adik, terima kasih adik-adik untuk waktunya. Adik-adik boleh beribadah bersama kita di pagi hari ini. Biasanya kita beribadah melalui YouTube ya adik-adik. Kalau misalkan memang semua dilancarkan, mungkin kita akan rutin ya Kamita untuk melakukan ibadah secara Zoom ini ya Kamita. Iya. Adik-adik tinggal tunggu aja informasi dari grup sektor, dari orang tua, atau mungkin adik-adik yang sudah berjoin di dalam grup PT, itu juga nanti akan di-share di sana informasinya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, adik-adik, kakak minta untuk adik-adik dan kakak lain yang mungkin masih off kamera untuk boleh open kameranya karena kita akan berfoto bersama. Sambil menunggu adik-adik yang masih belum open kamera, kakak ingin menyampaikan adik-adik. Jadi untuk informasi kegiatan-kegiatan PT bagi adik-adik yang memiliki akun Instagram, mungkin adik-adik juga bisa follow Instagram Bakat PT Pengharapan Cibinong. Jadi nanti di sana akan diinformasikan mengenai ibadah, atau mungkin adik-adik ada yang berulang tahun, atau juga kegiatan-kegiatan PT yang akan datang, itu juga nanti akan di-share secara rutin di sana. Mungkin adik-adik bisa follow, nanti juga akan di-follow back. Untuk Regina, Beta Chandra, Steven Yoris, Alfa, Justin Ramos, bisa minta tolong dibuka kameranya. Kita akan foto bersama. Stephen Yoris kameranya nggak bisa. Oke, nggak apa-apa deh kalau nggak bisa. Sama tadi Ana Valencia, Anabel juga nggak bisa ya kameranya. Yang bisa open kamera nggak apa-apa, yang belum nggak apa-apa, adik-adik yang bisa aja. Iya. Kita mulai mau ambil. Senyum ya, senyum. Senyum ya adik-adik. Kakak hitung 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi kayaknya boleh deh. Boleh sekali lagi. Bentar ya adik-adik, kakak dulu. Sekali lagi adik-adik, gayanya boleh bebas, kasih senyuman yang paling indah, paling manis. 1, 2, 3. Oke, udah selesai. Ibadah kita selesai. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Kamita, Kak Yuli, Kak Ibe, atau dari Kak Ita pada adik-adik. Terima kasih adik-adik buat partisipasinya dalam ibadah pada hari ini. Kiranya nanti kalau kita ada Zoom lagi, pasti kakak akan infokan seperti sebelum-sebelumnya. Kalau ada Zoom dan teman-temannya mungkin belum gabung di, adik-adik gabung di grup temannya belum, boleh diinfo ya. Dan seperti tadi Kaneke bilang, biar nggak ketinggalan info-info terbaru, kita akan ibadahnya Zoom atau di YouTube. Jangan lupa follow Instagram Pelkat PT ya adik-adik. Iya, itu aja. Adik-adik jaga kesehatan, tetap semangat, Tuhan memberkati, dan jangan bosan-bosan ya adik-adik untuk terus beribadah, rajin berdoa ya adik-adik seperti tadi Kak Yuli bilang. Dadah. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Terima kasih ya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Terima kasih Selamat pelayanannya hari semuanya. Selamat Selamat hari Minggu. hari Minggu semua. Minggu, Kak.